Yo nakama, di video kali ini saya akan bahas salah satu teori menarik tentang Boruto yang kemungkinan akan menjadi seperti Hagoromo. Jadi tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya, let's go! Menarik dari sosok Boruto yang kini sudah menjadi Otsutsuki. Dia hampir memiliki segala potensi kekuatan yang ada di dunia shinobi. Oleh karena itu bisa dikatakan dia akan sejajar dengan pendahulunya dari klan Otsutsuki, yaitu Otsutsuki Hagoromo. Hagoromo atau yang lebih dikenal dengan Rikudo Sennin merupakan dewa legendaris dari klan Otsutsuki. Dia adalah anak dari Kaguya yang menjadi musuh terakhir dari serial Naruto. Dia mempunyai kembaran bernama Hamura. Mereka berdua menjadi makhluk pertama yang terlahir dari cakra. Hagoromo mendirikan Ninshu dan menciptakan dunia ninja. Ninshu merupakan konsep filosofi yang mengajarkan bagaimana cara menggunakan cakra untuk perdamaian dunia. Hagoromo memberikan pemahaman tentang cakra dan mengajarkan mereka cara mendistribusikan cakra untuk menghubungkan energi spiritual orang satu sama lain. Ini memungkinkan mereka saling memahami satu sama lain tanpa harus berkomunikasi. Tapi seiring kematian Hagoromo, ajaran Ninshu justru berubah. Mereka tidak menghubungkan energi spiritual dan fisik batin mereka bersama-sama. Mereka mengemas cakra dan mengubahnya menjadi ninjutsu modern. Kemudian pada akhirnya mereka menggunakan ninjutsu untuk pertempuran dan digunakan sebagai kekuatan militer yang dilakukan oleh shinobi atau ninja. Tapi seiring berjalannya waktu, terutama di era Boruto ini, ninjutsu sudah berubah makna dan benar-benar menjadi sebuah senjata murni untuk bertarung. Bahkan mereka menciptakan teknologi yang bisa mengeluarkan ninjutsu lebih mudah dan sederhana tanpa menggunakan cakra dan segel tangan. Teknologi itu ditujukan kepada mereka yang bukan shinobi, dan dari sini semakin jelas ajaran Ninshu sudah bergeser lalu menghilang di era Boruto ini. Bahkan parahnya lagi, ada seseorang yang menyatakan akan mengakhiri era shinobi, yaitu Kawaki. Kawaki dengan jelas mengatakan kepada Boruto bahwa era shinobi sudah berakhir. Artinya ninjutsu pun akan berakhir juga. Sebenarnya beberapa orang masih menggunakan ninjutsu ini sebagai alat untuk menciptakan perdamaian, yaitu digunakan untuk melindungi dunia shinobi yang telah diciptakan Hagoromo. Walaupun memang perdamaian dan melindungi itu dilakukan dengan sebuah pertempuran terlebih dahulu. Meskipun konteksnya tidak bisa dikatakan sama dari kedua kasus antara Ninshu dan ninjutsu, tapi ide dasarnya tetap sama, di mana Hagoromo mencoba untuk menjaga Ninshu, dan Boruto di awal time skip ini diperlihatkan berusaha untuk menjaga dunia shinobi tetap hidup. Dan dengan itu ajaran Ninshu dan tujuan ninjutsu yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Boruto sama seperti Hagoromo. Bahkan jika suatu saat Boruto bisa menggunakan Shinjitsu yang merupakan kekuatan dewa Otsutsuki, dia tidak akan melupakan jalan seorang shinobi sejati, dan dengan hal itu dia bisa menjadi ninja terkuat yang pernah ada dan bisa dikatakan setara dengan Hagoromo. Tapi perjalanan Boruto untuk mencapai hal itu masih sangat panjang. Menariknya, kita sudah diberikan flash forward di awal chapter, dan untuk menentukan kemampuan Boruto setelah masa time skip itu, kita perlu memahami bagaimana Boruto akan berkembang dan kenapa dia mungkin memiliki keuntungan besar daripada rekan-rekannya yang lain di Konoha. Karena saat ini Boruto sudah tidak terikat dengan aturan shinobi, khususnya di Konoha. Setelah time skip pun, Boruto terlihat seakan-akan seperti pertahanan terakhir dunia shinobi yang akan melawan dan menghentikan Kawaki. Itu artinya saat itu Boruto menjadi satu-satunya shinobi yang berdiri di jalan ninja. Jika dia bisa bertahan dan menjadi satu-satunya, tentunya dia sudah berkembang dengan sangat pesat dan melampaui semua shinobi yang ada di eranya itu. Pertanyaannya, kekuatan seperti apa yang Boruto dapatkan setelah masa time skip itu? Akankah dengan segala potensi yang dia miliki dan dengan tubuhnya yang sudah menjadi Otsutsuki murni, dia bisa mendekati atau bahkan melampaui pendahulunya, yaitu sang dewa Rikudo Sennin Otsutsuki Hagoromo? Dalam flash forward chapter 1, di sana sudah diperlihatkan 3 kemampuan yang akan Boruto miliki. Pertama, jelas karma. Kedua, Jogan. Dan ketiga, Kenjutsu atau teknik berpedang. Lalu kira-kira kemampuan apa selanjutnya? Setelah Boruto menjadi Otsutsuki, dia sekarang menjadi orang yang sangat cocok untuk mewarisi semua kemampuan Hagoromo. Seperti saat Naruto dan Sasuke diberikan kekuatan itu oleh Hagoromo saat perang ninja. Tapi untuk Boruto sedikit berbeda. Naruto dan Sasuke dikatakan merupakan reinkarnasi dari Indra dan Ashura yang merupakan anak dari Hagoromo. Sedangkan Boruto dan rivalnya Kawaki saat ini bukanlah reinkarnasi Indra dan Ashura, karena reinkarnasi sebelumnya yaitu Naruto dan Sasuke masih hidup. Jadi Boruto tidak akan mewarisi atau menerima kemampuan Hagoromo secara langsung seperti Naruto dan Sasuke. Boruto akan mempelajarinya sendiri, karena dia sekarang sudah menjadi Otsutsuki. Karena dia sekarang sudah menjadi Otsutsuki, itu artinya dia bisa mengaktifkan DNA Otsutsuki miliknya sendiri. Dan dengan bantuan Momoshiki, Boruto bisa mempelajari kemampuan dari DNA Otsutsuki miliknya sendiri yang tentunya berbeda dengan DNA Otsutsuki Momoshiki. Karena bisa dikatakan Boruto adalah hybrid, campuran dari DNA manusia dan juga DNA Otsutsuki Momoshiki. Sama seperti halnya Hagoromo yang merupakan keturunan campuran manusia dan Otsutsuki. Sedangkan Momoshiki sendiri berasal dari klan utama Otsutsuki atau Otsutsuki murni.
Kemudian setelah mengenal DNA Otsutsuki miliknya, Boruto akan mulai mempelajari Shinjutsu yang disebut kekuatan dewa yang jauh melampaui ninjutsu, atau lebih cocok dikatakan sebuah teknik keajaiban yang menghasilkan fenomena yang tidak bisa dicerna oleh akal sehat manusia. Contohnya, Shinjutsu bisa menciptakan elemen atau fenomena apapun hanya dengan menggerakkan tangan. Sementara ninjutsu adalah sebuah cara untuk meniru Shinjutsu dengan menggunakan berbagai macam gerakan segel tangan dan menggunakan cakra. Boruto sebenarnya sudah memiliki Shinjutsu, yaitu Karma. Karma adalah teknik Shinjutsu yang bisa mengakali kematian dengan membackup data dirinya sendiri kepada orang lain yang dijadikan wadah. Selain Karma, Boruto setidaknya akan mengaktifkan dua Shinjutsu milik Momoshiki. Karena kini rivalnya Kawaki sudah bisa menggunakan dua teknik Shinjutsu milik Ishiki, yaitu Sukuna Hikona dan Daikokuten. Boruto dan Kawaki adalah rival, sehingga mereka akan mendapatkan kekuatan yang sama dan setara. Contohnya di awal kemunculan mereka, Kawaki memiliki Karma terlebih dahulu, lalu setelah itu Boruto memilikinya juga. Kini Kawaki menguasai dua Shinjutsu, dan kemungkinan Boruto pun akan mengaktifkan dua Shinjutsu juga sama seperti Kawaki. Setelah itu di chapter terbarunya, Boruto menyatakan bahwa dia memiliki darah klan Uzumaki dari Naruto ayahnya, dan klan Namikaze dari Minato kakeknya. Ditambah dia memiliki darah klan Hyuga dari Hinata ibunya. Dan ini sangat jelas, DNA Boruto sudah sangat luar biasa bahkan sebelum berubah menjadi Otsutsuki. Dengan fakta itu, Boruto bisa saja memiliki 3 jenis dojutsu, yaitu Jogan yang sudah jelas dimiliki Boruto saat ini karena mutasi gen DNA Uzumaki, Hyuga, dan Namikaze yang dia miliki. Dan mungkin secara teori pun Boruto masih memiliki kesempatan untuk mengaktifkan Byakugan karena dia jelas memiliki DNA klan Hyuga pengguna Byakugan. Dan setelah Byakugan aktif, bahkan Boruto bisa membangkitkan Tenseigan. Karena seperti yang sudah kita ketahui, Tenseigan dikatakan akan aktif jika seseorang memiliki dojutsu Byakugan yang kemudian dipadukan dengan cakra dari klan Otsutsuki. Boruto sudah menjadi Otsutsuki, dan itu membuatnya memenuhi syarat untuk mengaktifkan Tenseigan yang hingga saat ini diketahui hanya dimiliki Hamura dan Toneri Otsutsuki. Selain dojutsu yang dia warisi dari klan ibunya dan juga Otsutsuki, Boruto masih memiliki kemampuan yang diwariskan kepadanya dari klan Namikaze kakeknya dan khususnya dari Uzumaki ayahnya. Dari kakeknya sebenarnya tidak ada kemampuan khusus yang diturunkan layaknya dojutsu. Tapi kalian perlu ingat, Namikaze Minato adalah sosok jenius dan inovatif. Dia ahli strategi dan sangat jenius dalam membuat keputusan. Ditambah klan Namikaze terkenal dengan klan yang selalu menciptakan jutsu-jutsu baru atau jutsu lama yang dikembangkan menjadi lebih kuat. Lalu tidak menutup kemungkinan dia pun akan menciptakan jutsu baru atau bahkan mengembangkan jutsu lama sama seperti kakeknya. Sedangkan dari klan Uzumaki, Boruto akan mendapatkan cadangan cakra yang sangat banyak, walaupun tanpa cakra Kyuubi. Tapi berhubung ayah, nenek, dan kakeknya seorang Jinchuriki, maka tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi Jinchuriki juga. Ya, ini teori yang terkesan sangat dipaksakan, tapi kemungkinan itu masih tetap ada, walaupun kita tahu kini Kurama sudah mati dan tidak bersama Naruto lagi. Tapi kalian harus ingat sebelum kematiannya, Kurama pernah mengatakan, dia akan kembali walaupun tidak dalam waktu dekat. Dan bagaimana jika Boruto menemukan cara untuk menghidupkan kembali Kurama dalam waktu singkat? Kita tahu walaupun Boruto saat ini bukan seorang Jinchuriki, tapi dia mewarisi atau mendapatkan sedikit cakra Kurama dari gen ayahnya. Dan dari cakra itu mungkin dia akan menemukan cara untuk menghidupkan kembali Kurama dan menjadi Jinchuriki. Ini bukan sekedar teori liar tanpa bukti. Ada sebuah bukti yang pernah diungkap oleh Kishimoto. Dulu Kishimoto pernah membuat sebuah gambar tim 7 dengan penampilan mereka yang bisa dikatakan sebuah petunjuk untuk masa depan, di mana Mitsuki terlihat sudah menggunakan Sage modenya. Lalu Sarada terlihat sudah mengaktifkan Mangekyo Sharingan-nya. Dan terakhir, Boruto terlihat menggunakan jubah cakra Kurama seperti Naruto. Ditambah saat itu mata Byakugan dia sudah aktif. Sage mode Mitsuki sudah lama terkonfirmasi sesuai. Dan dalam chapter terakhir manganya, Mangekyo Sharingan Sarada pun sudah dikonfirmasi sesuai dengan gambar itu. Bahkan bentuk matanya pun sama seperti yang ada dalam gambar itu. Jadi tidak menutup kemungkinan Boruto pun akan memiliki mode cakra Kurama dan Byakugan sama seperti gambar yang dulu pernah dibuat oleh Kishimoto itu. Kemudian selain sesuatu yang diwariskan, Boruto pun akan mendapatkan kekuatan baru yang dia dapatkan dari hasil pelatihannya bersama Sasuke selama menjadi ninja pelarian kurang lebih 4 tahun. Ya, Boruto akan berkelana selama 4 tahun. Dia meninggalkan desa ketika usianya 12 tahun. Dan dia akan kembali lagi ke desa ketika usianya sudah 16 tahun. Dan dia akan kembali lagi ke desa ketika usianya sudah 16 tahun. Masa time skip dan pelatihannya ini lebih lama dari yang Naruto alami. Dan itu akan memberikan banyak waktu bagi Boruto untuk berlatih dan meningkatkan kemampuannya.
Yang sudah bisa terkonfirmasi kemampuan yang Boruto peroleh dari hasil pelatihannya bersama Sasuke adalah Kenjutsu atau teknik berpedang. Saat flash forward chapter pertama, Boruto diperlihatkan membawa sebuah katana. Itu artinya dia kini menjadi pendekar pedang seperti Sasuke. Selain Kenjutsu, tentunya banyak kemampuan lain yang bisa Boruto dapatkan dari Sasuke, seperti Taijutsu dan menguasai berbagai macam jenis teknik elemen petir. Karena kita tahu Boruto pengguna elemen petir, begitupun dengan Sasuke. Bisa saja Boruto akan menguasai Shiden. Dalam ujian Chunin, Boruto pernah mengeluarkan Shiden, tapi itu menggunakan teknologi ninja. Dan setelah masa time skip, sangat mungkin Boruto bisa menguasai Raiton Shiden dengan usahanya sendiri tanpa bantuan teknologi ninja. Selain itu, ada kemungkinan juga Boruto akan menguasai teknik petir dahsyat Sasuke, yaitu Kirin. Kirin memang cukup rumit untuk ditiru Boruto, karena Kirin membutuhkan Amaterasu untuk menciptakan awan petir. Tapi jika Boruto berhasil mengembangkan Kekkei Genkai badai petir, seperti yang pernah dia tunjukkan dalam salah satu opening animenya, bisa saja teknik Kirin Sasuke akan Boruto kuasai dengan cara dan penggunaan yang berbeda. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Boruto memiliki darah keturunan Minato yang jenius dalam mengembangkan teknik dan ninjutsu. Selain itu, Boruto kemungkinan besar akan menjalin kontrak dengan Garaga. Sebelumnya, Boruto sempat membuat kontrak sementara dengan Garaga saat misi pencarian Mitsuki. Tapi kemudian mereka berpisah ketika Mitsuki ditemukan dan kembali bersama mereka. Ada 2 poin petunjuk yang menjadikan Garaga sebagai kandidat kuat hewan Kuchiyose Boruto. Pertama, Garaga adalah ular, di mana ular adalah Kuchiyose milik Sasuke juga. Biasanya sang mentor akan menurunkan jenis hewan Kuchiyose-nya. Contohnya Naruto pengguna Kuchiyose Katak karena berlatih dengan Jiraiya sang pengguna Kuchiyose Katak juga. Dan Sasuke pengguna Kuchiyose ular karena pada saat itu dia berlatih dengan Orochimaru pengguna Kuchiyose ular juga. Poin kedua yang seharusnya kita sadari sejak awal, Garaga memiliki bekas luka di mata kanannya. Ini seharusnya menjadi foreshadowing yang kita sadari, karena Boruto pun kini memiliki luka di mata kanannya sama seperti Garaga. Tapi tidak menutup kemungkinan Boruto akan memiliki 2 hewan Kuchiyose, di mana dia akan mengikuti jejak ayahnya juga untuk menjalin kontrak dengan katak dari Gunung Myoboku. Karena ayah dan kakek biasanya memiliki jenis hewan Kuchiyose yang sama. Contohnya Minato dan Naruto, lalu Hiruzen dan Konohamaru. Di sini bahkan Konohamaru pun memiliki 2 hewan Kuchiyose, yaitu katak dari sang mentor Naruto dan kera dari sang kakek Hiruzen. Jadi dari fakta itu sangat mungkin Boruto memiliki 2 hewan Kuchiyose sekaligus. Ditambah ketika menjalin kontrak dengan katak di Gunung Myoboku, otomatis Boruto pun akan berlatih menggunakan Sage Mode. Dan dengan 2 Kuchiyose, dia pun akan bisa menggunakan 2 jenis Sage Mode. Bahkan dia akan mengembangkan Sage Modenya menjadi lebih kuat, sama seperti Naruto yang bisa mengkombinasikan Sage Mode Cakra Kurama dan juga Cakra Hagoromo. Sasuke pun kemungkinan akan menceritakan lebih detail tentang Hagoromo kepada Boruto. Dan dari sana Boruto akan mendapatkan petunjuk tentang apa saja kekuatan Otsutsuki yang bisa dia bangkitkan atau aktifkan. Itulah potensi kekuatan yang akan dimiliki Boruto setelah masa time skip nanti. Jika dia berhasil mengaktifkan dan menguasai semuanya, jelas dia akan jauh melampaui Naruto dan Sasuke. Bahkan dia mungkin akan menjadi seperti Hagoromo, baik dari segi kekuatan maupun jalan ninjanya. Bagaimana menurut kalian tentang potensi kekuatan Boruto setelah masa time skip yang akan menjadikannya sebagai penerus Hagoromo? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.